صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان سيدي يا محمد حبك روح الإيمان يا ربي أرجو لقاءه يوما في دار السلام يا حبيبي حبيبي يا محمد صلى عليك الرحمن حبك في كل مكان يا حبيبي حبيبي يا محمد. Assalamualaikum. Kita mau kemana Pak Yudi? Kita jalan-jalan ya. Kita refreshing ya. Oke. Yuyun. Kita refreshing. Aku ngantuk. Aki-aki dasar. Video. Yuk. Tadi udah jadi. Masuk deh. Kalau udah banyak. 5.000 lagi biaya sampah. Cek cek. Wah, ini kue nih. Enak nih kue nih. Bu, ini Mama Dede ada petunjuk ya Bu. Ini ada kucing yang nginep. Happy. Heboh deh. Mama heboh. Kalau jalan mama heboh. Jangan deh, heboh. Wajahnya begini Bang. Gimana mudanya kata Pak Jalil? Wajahnya rame. Ini bagaimana mudanya nih? Mana mudanya? Mudanya mah kalem Pak. Ini belakang airnya mah cimeng ada mah. Mudanya mah kalem Pak. Yang di belakang Pak. Tenggelam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu para pensiunan Jasa Marga area Banten. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas undangannya pada hari ini dalam rangka halal bihalal PPJM area Banten, di mana saat ini halal bihalalnya diadakan di puncak ya Pak ya. Jadi kami terima kasih sekali atas kepercayaannya kepada mitra keluarga. Pertama-tama perkenalkan dulu, saya dengan Wita, Kepala Departemen Marketing Regional Area Tangerang, di mana kami membawahi 3 rumah sakit mitra keluarga. Salah satunya Mitra Keluarga Gading Serpong, kemudian Mitra Keluarga Bintaro, dan Mitra Keluarga Pamulang. Jadi apabila Bapak Ibu sekalian membutuhkan pelayanan kesehatan di area Tangerang ke mitra keluarga, silakan menghubungi kami semua. Saat ini kami ada 2 tim dengan Mbak Nurul dan Mbak Atik. Kami insya Allah sedia 24 jam melayani Bapak Ibu apabila ada kebutuhan pelayanan. Sedikit menyampaikan benefit tambahan yang kami berikan untuk para pensiunan Jasa Marga Banten. Yang pertama, kami memberikan diskon 50% untuk rawat jalan. Jadi di sini kan Bapak Ibu ada cost sharing antara 80% dan 20%. Kami akan absorb 10%-nya dari 20%. Jadi setengahnya nanti kami absorb dari rumah sakit, setengahnya lagi nanti Bapak Ibu bisa membayar langsung di rumah sakit. Yang kedua, kami memberikan free upgrade kamar perawatan selama ketersediaan kamar ada. Jadi contoh, misalkan Bapak Ibu plafon di kelas 2, akan kami naikkan 1 tingkat di kelas 1 dengan benefitnya atau plafonnya sama seperti Bapak Ibu awal. Jadi tidak mengurangi benefit Bapak Ibu sekalian. Itu baik kamar perawatan, kemudian dokter, penunjang, itu sudah kami sesuaikan semua, jadi tidak ada ekses kembali gitu. Yang ketiga, kami ada free penjemputan ambulans maksimal 25 km. Jadi kalau untuk kasus-kasus emergensi atau Bapak Ibu mau rawat inap, ataupun misalkan Bapak Ibu mau ke rumah sakit rawat jalan tetapi tidak ada yang nganter nih, Bapak Ibu bingung, monggo silakan hubungi kami gitu. Kami pasti akan siap membantu Bapak Ibu semua. Itu aja dari kami, perkenalan dari kami. Harapannya kami dapat terus bekerja sama dengan PPJM area Banten, dan kita bisa terus mensupport ke semua kegiatan PPJM area Banten. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita mulai saja acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Suratno beserta Ibu, yang kami hormati Bapak Supratomo beserta Ibu, Bapak Abdul Jalil beserta Ibu, Ketua PPJM Banten Pak Bin dan Ibu Mata, Bapak Ibu dan rekan-rekan PPJM yang kami cintai. Sebelumnya kami segenap pengurus PPJM Banten mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, rezeki dan sehat kepada kita semuanya, sehingga kita bisa melaksanakan acara ini, yaitu halal bihalal serta silaturahmi PPJM Pondul Banten. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar, dan juga semoga Bapak Ibu yang hadir di sini selalu mendapatkan kesehatan, kesejahteraan, kebahagiaan, rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan juga salam dan sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan jalan penerangan kepada kita semuanya. Semoga kita semuanya yang ada di sini mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk ke acara kedua, mungkin kami akan bacakan dulu
susunan acaranya. Pertama pembukaan yang baru saja sudah kami sampaikan, kemudian sambutan dari Ketua PPJM atau penasehat PPJM, kemudian acara yang ketiga tausiah. Dari SD dan saya ada lumayan untuk ijazah ada tapi nanti papi itu ngomong lah kan tadi terus ketua dan penasehat itu udah bertiga lu gak bawa sendiri gak ngomong gak ngomong gak bener ya? Bertiga. Tadi ngomongnya sendiri loh. Saya mau ada ya. Ngobrol masak. Gak bertiga. Langsung karaoke. Pak Nato ini jangan lihat ambilnya, beliau ini ketua grup progresif rock. Masih lo sama Rizky. Memang itu pengelolaan musik loh, pengelolaan musik. Para refresh siapin lagu. Keren. Mulai Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua senang pada hari ini bisa kumpul seperti ketemu dengan saudara kandung yang lama dan juga sebenarnya masih sama tandanya awalnya hangat ya Kado kan. meskipun sekarang sudah lebih dari waktu tidur siang tapi nggak pernah lembur malam lagi lah ya temanya juga bagus, rekreasi, silaturahmi, lebaran, jadi lebih berarti ya. Wah, jadi main adem banget lah ya. Tausiah aja lihat. Oh ya. Ya. Bagi dari kami mungkin masih perlu berkenaan dengan lebaran yang mohon maaf lahir dan batin ya. Ada sama-sama tentang yang dulu apa yang sekarang ya sama saja kita mohon dimaafkan ya. Selanjutnya juga ini apresiasi juga buat panitia yang UEMA dan lain-lain ya bisa bikin acara seperti ini. Senang tadi saya ingin UEMA bikin pantun yaitu Pak. Jangan tek ya, balas pantun Pak. Yang tek ya. Ke puncak naik mobil sewa. Duduk sempit kaki kesemutan. Sudah pensiun makin santai jalan. Tapi dompet tetap sering ketat. Ada lagi niat makan pepaya. Lihat rendang langsung tergoda. Katanya sih sudah tua renta, tapi lihat cendol semangatnya bu. Pergi ke pasar beli semangka, pulangnya malah mau pepaya. Hidup pensiunan itu istimewa, tidur siang bebas, bangun subuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, alhamdulillah ya kita sudah memasuki usia pensiun. Masa pensiun adalah masa yang indah, masa yang penuh dengan kebahagiaan. Kayak lagu semuanya ya. Amin.
Masa pensiun, masa yang paling indah, masa yang penuh dengan kebahagiaan. Lagi, masa pensiun, masa yang paling indah, masa yang penuh dengan kebahagiaan. Giliran PPJM ya, masih ingat? PPJM saya contohin dulu. PPJM Kabupaten Banten, sehat, guyup, happy, yang banyak kawannya. Satu, saya komen. PPJM Kabupaten Banten, sehat, guyup, happy. Nah, gitu saya. Udah apa sih, Oh? Sebenarnya lagu pensiunan tuh banyak loh, nggak cuma ini. Apa susahnya jadi pensiunan? Kemana-mana, kalau gak suka tiada orang yang melarang. Tapi senang walaupun tak punya uang. Bohong, tapi senang walaupun tak punya uang. Ya kali ya. Kita jadi stand up bertiga ini. Ini tadi kalau dibilang sambutan nggak juga ya kita ya. Stand up kali. Tapi teman-teman, kalau kita di pengurus ya, itu ada grup pengurus PPJM ini itu doang grup. Nggak ada kombil lain yang kayak kita. Yakin deh kalau ini nanti kita upload di sana yang terus nanti tahu si Yogi apa Bapak bisa aja sih katanya, bukan gue itu anak-anak ya Anak-anak yang udah punya cucu itu. mudah-mudahan yang disubsidi juga ya. Bukannya seneng dipanggil anak-anak. Kalau yang udah beranak kali. Tapi bener. Ya, jadi kayak gini-gini nih. Dan kita ada satu lagi kehebatannya nggak punya income online. Kita tuh kumpul terus dan kayak ada backup. Digunakan untuk acara cabang dan itu ngumpul banyak banget. Ada acara promosi apa kita tumpangi acara kita dan itu jadi kegiatan gratis dan itu dipuji oleh pimpinan pusat kita di sana. Karena kumpul. Coba bayangin kemarin pagi bukan keren. Sore ini mau dites lagi. Udah gitu hasilnya beda lagi. Kayak dikumpul. Dan ini hebatnya mana? Hebatnya apa? Sorry, dan itu luar biasa. Semoga ini bisa lanjut terus ya. Kan disuruh nasihatin gue ya. Semoga ini bisa lanjut terus. Kita guyur rukun. Friksi pasti ada. Tapi masa iya sih udah setelah pagi ini masih ngandelin emosi. Hati dan akal kalah sama emosi. Akal kalah sama fisik. Terima kasih. Kalau pensiun tuh yang penting ini, nikmati apa yang ada, nikmati apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Jangan menyerah, jangan menyerah. Saya ngerti. Selalu menyala. Terus ya, istri dalam berat. Kalau kamu istri, kamunya saya kira gitu ya. Nanti ada tausiahnya oleh itu saya kira Ustadz itu loh, Buya bisa mana itu? Apa yang bukan gue, biasa mana sih yang orang Riau itu loh. Ini orang tapi cocok bener sih, cocok bener. Saya nunggu tausiahnya. Tausiah oleh Ustadz Haji Abdul Jalil
Ini ya kami karena gelarnya tuh ada 3 di belakangnya lagi. Itu Buya ya, Buya Abdul Jalil, bukan Buya ya. Saya kira gitu ya, Bapak Ibu semua yang berbahagia. Saya kira kita mengakhiri guyonan kita di depan, sedikit sambutan, disambut. Kan ngomong ya? Iya. Nanti akan diisi insight kita oleh Pak Jamil. Saya kira demikian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Pasio dan Pak Bin ya yang tadi. Jadi bukan sambutan tapi tadi apa? Stand up komedi ya. Alhamdulillah ya, memang kita acara ini nggak formal benar, yang penting kita bahagia gitu ya. Rekan-rekan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekannya itu Bapak Ibu sekalian ya. Ada rekan saya juga pensiunan. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam ini kami bisa berkumpul bersama dengan Bapak Ibu sekalian dalam rangka silaturahim ya. Jadi mau undangannya mendadak ini. Tadinya saya masih tugas di Medan sebetulnya. Jadi harus tadi pulang, tapi kemarin saya minta dimajuin pulangnya di malam kemarin tuh. Jadi mudah-mudahan alhamdulillah bisa ketemu. Memang kalau ada acara dengan Korbil saya ngusahain datang kalau memungkinkan. Mungkin yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa di Dapen saat ini sudah terjadi perubahan pengurus. Tepatnya tanggal 6 Januari kemarin, semula saya berpartner atau berdua dengan Pak Irwan. Jadi dari itu 6 Januari kemarin Pak Irwan sudah purna tugas digantikan Pak Hamid. Mungkin Pak Hamid sudah sempat datang ya, waktu itu saya nggak bisa hadir juga waktu ada acara di Banten. Mudah-mudahan dengan generasi barunya bisa lebih bagus lagi nantinya. Amin. Yang kedua masih dalam bulan Syawal ya, bulan Syawal kan. Saya kebetulan mohon maaf nggak ajak Pak Syawal. Ya, tadinya saya mau bertiga ke sini. Jadi Pak Syawal, Pak Hamid sama saya mau ke sini. Tapi tadi pas kita rapat jam 5 sore kita dapat kabar RUPS untuk kita, untuk Dapen itu dimajukan dari awalnya dilaksanakan setelah RUPS Jasa Marga ya. Jasa Marga itu tanggal 7 Mei ya rencananya. Nah kami itu setelah itu biasanya ya karena perusahaan semua setelah itu cuma tapi dapat berita tanggal 30 kami sudah harus RUPS duluan. Jadi ya harus nyiapin semua bahan-bahannya. Jadi dengan sangat terpaksa itu Bang Syawal sama Bang Hamidnya saya minta stay di kantor kalau saya sampai besok pagi karena harus annual reportnya harus disiapin. Senin harus sudah jadi untuk dikirim. Ternyata 2 jam kemudian dapat konfirmasi dimajuin lagi jadi tanggal 29 dari Selasa. Jadi ya udah. Gadangnya 2 hari dong. Stay aja di sini, saya jalan kebetulan bisa juga kalau kesini dia harus balik lagi. Jadi hari ini dia masih stay di kantor untuk sampai besok kayaknya harus selesai. Mudah-mudahan dengan memberi rasa hormat kami kepada semua Bapak Ibu yang hadir. Yang ketiga dalam rangka masih bulan Syawal, walaupun Pak Syawal saya nggak bawa, ya saya menyampaikan selamat Idul Fitri 1446 Hijriah. Yang izin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Kalau ada yang salah, mohon maaf, mohon dapat dimaafkan. Kemudian dalam jangka waktu yang mungkin nggak terlalu lama, tepatnya akhir bulan ini saya dan Pak Hamid sebetulnya selesai melaksanakan tugas. Jadi SK kita itu per 2 Mei selesai.
ya itu harus dilakukan entah pergantian atau perpanjangan. Intinya tanggal 2. Mungkin karena itu juga kita dipercepat proses RUPS-nya. Kalau istilahnya kalau kita rapat pendiri, tapi kalau perusahaan organisasi biasa, entitas lainnya kayak PT gitu memang namanya RUPS, rapat umum pemegang saham. Tapi kalau kita rapat umum pendiri, itu mungkin, dan karena sebentar lagi meneruskan tugas, saya atas nama pribadi, atas nama keluarga, atas nama dana pensiunnya Samarga menyampaikan permohonan maaf apabila ada hal kurang berkenan selama kami bertugas di dana pensiun. Mudah-mudahan nanti penggantinya lebih baik lagi dari kami. Insya Allah Pak Hamidnya insya Allah diperpanjang karena kan baru 4 bulan ya kan ya. Jadi kalau beda dengan di perusahaan biasa kita itu Pak Narko. Kalau di Dapen itu penggantian itu jadi PAW, penggantian antar waktu. Jadi periodenya ngikutin yang sebelumnya. Kalau di entitas perseroan dia 5 kali UPS atau bilang 5 tahun gitu. Ya, kira-kira gitu. Jadi kemarin Pak Hamid itu PAW menggantikan Pak Irwan. Pak Irwan sebelum organisasinya baru sama saya bareng hari bulan. Terus kami juga menyampaikan update terkini mengenai dana pensiun. Dana pensiun kita per 31 Desember 2024 ya. Karena memang rapatnya kan belum ya, tapi laporan auditnya sudah. Auditnya itu alhamdulillah udah berapa tahun terakhir ini kita WTS, WTP sebenarnya, WTS beda lagi ya. Ya maksudnya kategori WTP wajar tanpa pengecualian, artinya dalam hal semua yang material. Jadi itu mungkin skor tertingginya ya kalau WTS itu, WTS itu WTP. Kemudian kalau RKD-nya alhamdulillah udah beberapa tahun ini kita di tingkat 1 atau full funded ya. Jadi full funded itu selama Dapen berdiri itu baru sekitar 4 kali. Dari tahun 91 sampai hari ini baru 4 kali. Satu di tahun sekitar 2012-an zaman Pak Satino ya. Kedua zamannya Pak Tirya di tahun 2018. Alhamdulillah yang 2 tahun terakhir dari kami tahun 2022, 2023, 2024 semuanya full funded. Tadinya posisi dalam dana untuk membayar sampai orang terakhir kecukupan dananya. Kalau di bank mungkin kalau yang warga kerja di bank atau anaknya ya namanya rasio kecukupan modal CAR. Kalau kita RKD istilahnya rasio kecukupan dananya untuk bayar kewajiban perusahaan kepada para pensiunan kita. Nah, jumlah pensiunan kita sekarang ada kurang lebih 2.800 posisi per 31 Desember 2.805. Ya. Rumah sakit yang baru masuk ya? Dari mana ya? Itu kemarin baru. Sementara untuk secara total populasinya yang aktif maupun yang pensiun ada 4.200-an. Jadi lebih banyak pensiunannya. Trennya akan begitu terus sampai orang terakhir nanti. Atau setara dengan 67% pensiunan kita itu. Jadi lebih banyak pensiunannya, jadi cuma 1.400-an yang aktifnya. Itulah yang bayar bulan, tiap bulan dan setiap tahun. Ya, untuk peserta kita yang 2.800 yang pensiunan ini kita bayar tahun kemarin 110 M kurang lebih. Ya, dan kita dapat sekitar 16 M kira-kira gitu. Tahun ini perkirakan 118 M kita harus bayar. Terus sekarang kita nambah 120-an. Pak Jamil mungkin tahu. Pak Jamil Desember yang lalu masih bantuin kita. Ya. Jadi ada 120 Pak Jamil mau rehat katanya nemenin para pensiunan.
tambah sehat aja. Alhamdulillah. Pak Jamil ini bareng saya pensiunnya karena sama, lahirnya sama di tahun yang sama. Tahun naga itu gitu. Tapi bukan naga konar ya. Ya jadi 100 kita dapat tahun ini 15 M kira-kira setahun itu untuk iurannya dari 1.400 orang kira-kira cuman 15 M. Jadi kami harus cari sekitar kurang lebih 100 M lebih ya. Belum untuk biaya operasinya kira-kira. Ya mohon doanya mudah-mudahan bisa kita capai tahun ini ya. Jadi tahun lalu itu secara pendapatan dari target 131 kita dapat 147 M, 148. Jadi alhamdulillah kemarin asetnya masih bisa naik ya, walaupun kondisi karena bisnis kita beda dengan bisnis di real kayak di Jasa Marga ya. Bisnis kita di pasar modal sebetulnya. Kita nggak punya lagi bisnis real kecuali yang penyewaan kita yang di Bali. Kalau ada yang mau pakai boleh sewa kita murah, berjalannya mahal. Ya, yang murah sewanya jalannya mahal. Bintang 5 ya. Tapi hanya untuk yang honeymoon. Ini kelihatannya masih muda kalau mau honeymoon bisa sekarang. Honeymoon kedua. Ya, kedua, ketiga, keempat. Di Sukawati. Di Bali. Pak Simo dari Bali. Ini sebenarnya beli. Ya. Kemarin harus lulusannya alhamdulillah 134. Memang karena kita sudah begitu lancar ya, jadi memang sudah agak banget ini dana pensiunnya. Jadi memang kita sedang mengupayakan mengusulkan untuk penurunan teknis. Karena kami masih di 8,5% dengan teknisnya. Jadi memang cukup berat untuk dapetin 8,5% dengan kondisi sekarang. Ya mudah-mudahan direksi Jasa Marga tahun ini bisa meninjau bunga teknisnya sehingga kalau bunga teknisnya ditinjau lebih kecil daripada yang saat ini, dan akan dapat injek dana untuk bisa kita kembangkan, ya kita bisa generate lebih besar lagi gitu. Karena memang rasio kecukupan dananya sekarang ini agak mepet, ya butuhnya 1,66 1 triliun, 66 lah gitu. Sekarang kita 1 triliun, 67. Jadi kecil tetap ya penilaiannya itu sehat sebetulnya. Tapi kita pengennya kalau bisa di atas 100% lebih, 110, 105, 110 ke atas gitu supaya lebih aman buat kita pembayarannya. Karena kalau dananya kurang, ini pertama nanti kembali lagi ke Jasa Marga harus diinjak. Intinya kita mengharapkan bisa gagal bayar istilahnya gitu, istilah gagal bayar. Alhamdulillah saya bisa pastikan tahun ini dan beberapa tahun ke depan insya Allah kita nggak akan gagal bayar dalam hal pembayaran rapat pensiun. Ya, proyeksi kita tahun ini dari 141 M yang kita targetin ya. Dari fixed income akan kita dapat sekitar 109 M kira-kira begitu di tahun ini. Nah, sisanya kita cari dari equity itu ada saham dan sebagainya kira-kira gitu ya. Kemudian dengan ditambah itu yang kredit itu akan lebih bisa mengembangkan pendanaan kita lebih bagus lagi masih. Itu mungkin gambaran besarnya mengenai dana pensiun kita. Kemudian juga aspirasi dari teman-teman pensiunan saya sudah sampaikan ya kemarin waktu di Medan kemarin dari hari Rabu ya saya juga sudah ada di
teman-teman serikatnya yang masih aktif tentunya ngajak diskusi mengenai dana pensiun ini apa kira-kira. Mungkin nanti bisa dari Korwil ya, Korwil ke PJM ya, bisa diskusi mengenai hal-hal apa aja yang bisa disampaikan, nanti komunikasi dengan serikat juga lewat jalur serikat, dari kami juga lewat serikat. Kalau sekarang kita mengusulkan karena kondisi rasio keuangannya nggak begitu bagus banget gitu, di atas sehat, tapi mau meningkatkan kan butuhnya besar. Terus selisihnya cuma 10 M itu kemarin, 13 M. Tapi kalau mau answer ini yang saya dengar dari teman-teman di sini itu bukan hanya di sini, di tempat lain juga. Gimana BHR-nya bisa ditingkatin nggak kira-kira gitu kan gitu ya. Nah itu ini harus semuanya kita diskusiin ya. Kita diskusiin ya dengan serikat termasuk ya, dengan Dewas kita sudah sampaikan juga. Hanya memang harus disiapkan pendanaannya ada kurang lebih 18 M untuk naikkan manfaat itu jadi 1 juta itu butuh 18 M kurang lebih ya. Jadi memang cukup besar dah. Kecil. Jadi gambarannya kemarin itu kita lakukan kajian untuk penurunan bunga teknis ya 0,5 itu kira-kira kita butuh diinjek kurang lebih 250 untuk menurunkan 0,5%. Ya, kenapa? Karena memang populasi kita udah banyak sebenarnya begitu. Jadi memang ini kembali lagi kepada pendiri nantinya apakah tahun ini bisa diturunkan bunga teknisnya sebesar 0,5% atau di bawah atau di atas itu. Ini kembali lagi kepada pendiri. Ya. Tapi dari sisi pengurus kita berusaha meningkatkan asetnya. Ya. Jadi kalau asetnya meningkat, ya, di samping bisa kita kembangkan lebih cepat lagi, lebih besar lagi, juga itu bisa nantinya kita usulkan untuk ada perubahan peningkatan manfaat itu bisa kalau asetnya lebih besar, jauh lebih besar daripada rasio kewajibannya. Jadi begitu. Jadi khusus untuk ini informasi terkini. Jadi kita sedang menunggu surat resminya terkait dengan pengurangan teknis dari pendiri ya. Dan kita sudah bisa melakukan evaluasi harus dihitung ulang oleh ketua dia waris ini. Berapa nilai kewajibannya dan berapa masih asetnya. Jadi mungkin itu gambaran dana pensiun kita. Dan mungkin ada juga satu informasi bahwa ada wacana program iuran pasi yang saat ini diberikan kepada karyawan yang angkatan 2000 adik-adik kita itu angkatan 2012 ke atas itu sedang melakukan kajian. Ya, rencananya kalau memungkinkan akan dikelola oleh dana pensiun kita juga. Jadi kita secara undang-undang sekarang dana pensiun itu boleh mengelola 2 program, namanya program manfaat pasti yang sekarang kita terima itu sama program iuran pasti. Ya, sekarang ini iuran pasti itu hanya untuk karyawan yang lahir di Jasa Marga itu tahun 2012 ke sini, ke belakang sini. Ya, jadi itu iuran pasti. Tapi kita lihat di program iuran pasti kemarin banyak yang gagal dalam tanda kutip, pengembangannya kurang bagus. Ditaruh di Jiwasraya-nya sekarang sudah dilikuidasi kira-kira. Ya. Kemudian sekarang ini dikelola oleh Aksa Mandiri. Jadi ada rencana karena undang-undangnya baru ini nantinya akan dialihkan ke kita ke dana pensiun untuk mengelola 2 program. Nah, kalau 2 program ini generasi baru kita akan juga masuk di dalam program pensiun kita, tapi programnya beda. Yang satu manfaat pasti yang kita nih udah senior, yang juniornya nanti programnya iuran pasti. Ya, kalau nggak dikonversi nggak bereduksi, ya.
artinya ada memang 2 program, jadi pencatatannya dia akan berbeda. Nggak consolidated. Kemudian kalau dana pensiun ini beda ya, jadi asetnya itu memang terpisah dari BUMN. Makanya kemarin waktu dana pensiun, asuransi jiwasraya ini likuidasi, DPLK-nya nggak terlikuidasi dia masih tetap eksis sebenarnya DPLK jiwasraya. Ya. Inilah yang kemarin menarik pengelolaannya kepada Aksara. Kalau itu, ya itu memang IP itu pengambilan pasti. Jadi kemarin saya juga dihubungin oleh Jiwasraya. Jadi mungkin pada saat saya masih di tugas di tanah di tahun 1997 sampai 2001 itu kan kita bikin program DPLK iuran pasti ya, termasuk pada karyawan koperasi waktu itu. Nah itu ternyata saya juga baru tahu itu dananya ada, belum diklaim. Sekarang silakan bisa diklaim, yang terdaftar namanya ada ya, listnya ya. Saya lihat banyak DPLK itu akan dibayar. Tinggal dilengkapi aja persyaratannya, misalnya bisa keluar. Jadi mungkin itu, ini terima kasih ya, mudah-mudahan kegiatan seperti ini bisa tetap bisa eksis dengan silaturahim ya, insyaallah bisa memanjangkan umur katanya ya, juga membuka rezeki kan gitu. Jadi kegiatan ini sekarang cukup banyak ya, di korwil kita yang lain juga sama sebetulnya. Tanggal 29 nanti di Korwil DKI ya. Iya, tahun ini informasi yang kemarin saya dapat dari tahun ini karena memang kondisinya Indonesia juga sedang efisiensi, jadi kelihatannya tidak dilakukan. Saya juga mau itu meluruskan ya, pembinanya PPJM itu ada 2 ya pembinanya. Satu itu Direktur Utama Jasa Marga, satu lagi Direktur Utama Dana Pensiun ya. Ini pembinanya 2. Kalau saya lihat yang anggaran dasarnya ya, memang yang sering hadir saya karena beliau kan sangat sibuk ya. Kita dari Dana Pensiun tetap akan support kegiatan Korwil karena memang memungkinkan ya, tapi kegiatan-kegiatan serupa ini bisa lebih baik. Saya kira mungkin itu ya. Sekali lagi terima kasih banyak dan mohon maaf tadi saya agak sasar. Ya, maksudnya tadi target saya di sini jam 8 udah sampai karena saya lihat di Rondon itu kan jam 9 dulu baru makan ya. Kira-kira makan setengah jam gitu. 8 baru sasar. Jadi punten kan. Saya walaupun orang Bogor, tapi saya bukan kelahiran Bogor, saya orang Betawi, jadi kesasar juga sih di Bogor. Pak, kata Lydia sengaja katanya Pak. Iya sih. Boleh nanya? Boleh nanya boleh. Pak, kata Lydia sengaja. Nah, Pak, gini Pak, dana pensiun itu pengembangan usahanya itu kan tadi disebutkan bahwa salah satunya adalah udah nggak usah Pak. Suaranya kencang bagus. Dana pensiun itu pengelolaannya adalah salah satunya dari saham dan properti. Properti adalah penyewaan villa itu kan gitu ya. Artinya pengembangannya masih kurang smooth lah, masih nggak inilah kan gitu ya. Ada nggak keberanian dari Dapen untuk injek ke perusahaan-perusahaan yang memang lagi shuttle, kita masukin dana lah ke situ gitu untuk bisa mengembangkan, tapi sebelumnya udah harus diperhitungkan dulu, dianalisa laporan keuangannya dia dan sebagainya. Nah harapannya adalah bahwa dana pensiun itu bisa berkembang Pak, karena kalau hanya itu saja artinya keluar masuk Pak, dana itu kan nggak berkembang. Karena memang hasil usahanya itu nggak bisa dimanfaatkan, hanya sedikit gitu Pak. Ada nggak keberanian atau dana pensiun membuat satu kerjasama dengan perhutani, ya gitu ya. Perhutani kan sekarang nih
perhutani lagi ngembangin wisata-wisata, karena saya tahu personal aja bisa memberikan sahamnya atau ini kemitraan di situ. Nah itu kayak perhutani itu wisata itu dikelola sama perhutani, nanti perhutani yang ngelola, nanti hasilnya dibagi, gitu loh Pak. Ya, ini pertanyaan bagus. Jadi sebetulnya investasi kita di pasar modal memang kita itu untuk ada area investasi PJK nomor 5 ya. Satu lagi ada area investasi yang dari pendiri. Ya. Jadi industri dana pensiun, ya, industri pensiun ini itu ada waktu melakukan investasi ada batasan-batasannya sebetulnya, ya. Misalnya pertama kita tuh ada di SBN 30%, dari 1,6 itu 30%-nya minimal harus di SBN. Kenapa di SBN? Karena risikonya nol, kira-kira gitu. Walaupun hasilnya belum mungkin nggak maksimal, nggak sama berbanding lurus dengan bunga teknis kita. Ya. Yang kedua adalah kita taruh 40% lebih ada di obligasi korporasi, ya, yang dikeluarkan oleh bank-bank BUMN, perusahaan-perusahaan BUMN, atau dari korporasi besar seperti Astra, ya. Jadi investasinya di situ. Kemudian yang sekarang ada ya, yang berikutnya adalah di reksadana. Semuanya ini kita anggap masuk kategori, ada dua, ada kategori komposisi masuk kategori fixed income sama equity. Fixed income itu dari SBN, obligasi, bisa deposito, bisa reksadana, masuknya di sana. Kemudian ada equity, ya, ada equity-nya yang di saham. Satu lagi itu. Kemudian batasan kita, boleh kita melakukan penyertaan modal, penyertaan langsung namanya, pada kita masuk ke perusahaan, bisa maksimal 10% dari total investasi. Kira-kira kalau masuk, kalau kita asetnya 6, itu kira 110 miliar kita boleh masuk, ya. Pak, tapi kalau investasi ke emas itu kan jangka panjangnya tidak akan tinggi. Apakah dari Dapen ada pemikiran ke emas? Jadi bukan benar, sepanjang itu dimungkinkan oleh peraturan undang-undang bisa aja kita masuk. Tapi saat ini belum boleh kita. Saat ini kita belum bisa masuk, ya. Alasannya kenapa Pak? Kenapa? Karena ikutin peraturan. Iya, undang-undang. Kalau undang-undangnya belum bisa, enggak. Jadi kalau kita melakukan investasi, ya, kalau kita melakukan tanpa nggak sesuai dengan undang-undang orang investasi, itu langsung kena pengurusnya sama tim investasinya, tim manajemen risikonya kena, ya. Dendanya 5 miliar, termasuk di penjara. Jadi kalau agak beda, ya. Jadi yang sesuai dengan investasi itu dalam kebijakan kita 80% dari aset kita itu kita taruh di fixed income. Ini untuk memastikan kita bisa bayar. Kalau kita di perusahaan, kita bukan nggak benchmark, kita benchmark beberapa Dapen yang lain yang punya anak perusahaan. Misalnya Dapen PLN, ya, Angkasa Pura, kita udah Dapen besar sebetulnya kita. Tapi memang kontribusinya terhadap pendapatannya belum berbanding lurus gitu kira-kira. Jadi mungkin kalau saya pernah cerita mungkin di tahun 2022 mungkin ya, waktu zamannya Pak Sofian, kita di challenge untuk masuk di industri jalan tol. Waktu itu ada investasi saham mitra kita, mitranya Jasa Marga, kalau nggak salah Kuala Namu, ya, itu butuhnya 1 triliun, ya. Kita waktu itu diminta, bisa nggak? Ya kita untuk Islam bisa, cuma maksimal 10% atau 160 miliar. Sementara itu kalau kita beli sahamnya itu kira-kira 1 triliun gitu, nggak mungkin. Akhirnya kita gandeng lah beberapa, kita undang beberapa Dapen lain
ya yang asetnya di atas 20 T gitu ya, kita undang. Ada bank-bank, kita undang BNI, BRI, Mandiri, kita undang Telkom, kita undang di kantor dana pensiun untuk kita ajak diskusi, dan kita minta dari tim kantor pusat Jasa Marga untuk presentasi mengenai prospeknya. Ya, kita juga minta dari Dewas yang kebetulan menjadi kepala divisi keuangan waktu itu untuk minta masukannya kira-kira kan gitu. Jadi kalau dari sisi memang tren kedepannya prospeknya bagus, hanya di dana pensiun ini ya nggak boleh gagal bayar, nggak boleh ngutang, kita nggak boleh ngutang dan nggak boleh ngutangin, kita nggak boleh ngutang dan nggak boleh ngutangin. Ini dana pensiun, ya ini agak berbeda dengan bisnis ini kita gitu loh. Jadi akhirnya ada satu pertanyaan, kalau kita butuh dana, bagaimana kita bisa mendapatkan itu, tarik dana? Nah ini nggak bisa di perusahaan, bisa cepat begitu, ya sehingga akhirnya teman-teman kita mundur nih, yang calon partner kita mau butuh vehicle sebenarnya atau konsorsium sebenarnya untuk ngambil gitu. Jadi kalau sendiri nggak akan bisa. Yang kedua, kalau itu entitasnya, ya ini entitasnya itu ada apa sih namanya, terafiliasi dengan pendiri, kita nggak boleh juga kalau sahamnya di atas 20%. Jadi kita kerjasama, saya mau jajaki juga kerjasama dengan JMRP. Nggak bisa juga, karena saham dia punya Jasa Marganya itu lebih dari 20%, nggak bisa, undang-undangnya nggak boleh. Bisa trader, Ya? bisa trader. Iya, bisa trader, nggak boleh. Ya. Termasuk kita di challenge juga waktu itu, dimana TI itu di apa? Pengelola TI-nya Jasa Marga. Artinya kita bangun TI. Saya sempat jajakin tim kita urus, kita survei, kita diskusi dengan Cikampek 2 waktu itu. Timnya Cikampek 2. Kebetulan direksinya kan salah satunya anggota dewan pengawas kita. Jadi kita diskusi. Kita udah survei tuh lokasi mana yang bisa kita jadikan untuk misalnya kita bangun TI supaya ada recovery income gitu loh, untuk yang recurring gitu loh. Nah ini pun kita kebentuk di aturan undang-undang. Kita konsultasi ke OJK, karena nggak bisa beli itu kalau nggak menghasilkan pada tahun berjalan. Saya bilang nggak mungkin menghasilkan, karena kalau saya investasi paling kan 3 tahun, dia baru konsumsi kan nggak mungkin. Itu saya sempat bilang juga, kalau saya beli tanah kan secara NJOP-nya naik, ada nilai, tapi itu unreleased namanya, ya jadi nggak bisa. Kalau tahun itu menghasilkan oke, kalau enggak jangan. Tapi yang lebih itu lagi ada yang ketiga. Jadi kita semua Dapen BUMN itu pernah dapat surat dari kementerian atau pendirinya sih sebenarnya. Ini Pak Jamil masih ingat tuh ya. Untuk aset-aset yang tidak bergerak, ya ada perusahaan-perusahaan yang asetnya nggak bergerak, ya itu harus dilepas. Jadi karena banyak itu nggak liquid asetnya. Kita punya tanah besar, gitu, gedung besar, tapi nggak liquid. Kalau butuh cepat nggak bisa dia. Ya. Sehingga itu kementerian tuh menyarankan bikin program roadmapnya untuk pelepasan itu. Nah kebetulan kita sih nggak punya cuma satu yang di Bali tadi itu. Sebelumnya ada satu, tapi udah kita lepas. Yang di Bali ini pun dari tahun 2021 kita melepas, itu juga nggak mudah. Jadi itu baru satu. Itulah mungkin yang terjadi pada teman-teman kita yang di Seraya, di AJB. Mereka asetnya bukan nggak ada besar, tapi bentuknya nggak bisa cash, nggak liquid, susah dijual. Jual cepat kan pasti jatuh harganya. Gitu loh kira-kira. Artinya gini Pak, artinya gini, kalau kita injek ke perhutani, mereka yang mengelola.
kita cuma injek aja gitu. Kita tidak memiliki, tidak beli gitu. Artinya ketika kita butuh liquid, dia bisa. Kita kerjasama juga diskusi dengan Handi Dapen Perhutani. Ini Dapennya nih, ya. Jadi ini nggak mudah juga karena sebenarnya yang belum tentu untung juga nih Pak. Yang apa? Yang wisata tuh kan? Yang dipakai wisata, dipakai ya banyak lah dipakai kayak di atas itu di sini ya, dan justru jadi impresi ini benar-benar ya sektor real untuk saya. Kenapa? Kalau nggak bagus ya, tadinya saya berpikir sebetulnya yang captive market aja, yang udah jelas captive market, ya. Jasa marga captive market tuh bisnisnya, ya. Kita juga pengen mungkin ya dulu tuh ya salah satunya yang TI atau salah satunya apa pemotongan rumput apa gitu. Ya, sebenarnya banyak yang itu ya, mungkin nanti bisa diskusi lagi dengan ibu-ibu. Tapi intinya gini, dari sisi arahan investasi peraturan OJK-nya, kita dimungkinkan untuk investasi di luar pasar modal maksimal 10%. Tapi memang kita harus yakin bahwa investasi ke sana itu memang bisa menghasilkan dan aman, dan itu bisa liquid gitu. Kalau nggak liquid ya dilarang. Karena apa? Risikonya adalah kita nanti gagal bayar buat karyawan, buat pensiunan kita. Ya. Oh, didoain 2.800 plusnya itu kan ada keluarganya kira-kira gitu. Ya, jadi kalau saham penyewaan itu sebetulnya kecil, itu 0,6%, cuman angkanya 11 miliar, itu pun kita mau lepas. Itu pun udah 2001, udah kita dengan Dapen Perhutani, Dapen Asabri itu mau lepas itu susah. Ya, ini ada nih dari Rusia yang sedang melakukan apa penjajakan dari Amerika, penjajakan supaya bisa. Dia nggak bisa beli satu geblok dia beli, pokoknya satu geblok satu area gitu. Jadi ini nggak mudah juga. Saya kira mungkin itu, Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf agak panjang ya. Tapi intinya gini, kalau di investasinya di dana pensiun memang sangat berbeda dengan di jasa marga. Ya, saya sering ibaratkan kalau di dana pensiun itu kayak berburu di hutan rimba raya. Ya, sementara kalau yang teman-teman kita, APRP kita itu berburu di hutan lindung. Oh iya. Hutan lindung pertama kenapa? Satu, yang pertama, yang bisnis tol ada kenaikan tarif pasti 2 tahun sekali, ya. Kalau SP-nya memenuhi kan bisa tuh ya. Tapi di kita nggak ada proteksi terhadap kita, kayak dengan sahamnya mau naik mau turun, pasarnya mau naik mau turun, nggak ada. Kita ya, aset kita diem aja, itu bisa turun asetnya. Khususnya yang equity tadi, ya kan? Bisa turun, hilang. Tadinya 10 jadi cuma 5 gitu. Tapi di sektor yang kita enggak. Yang ada kurang pendapatan. Di kita aset bisa hilang, pendapatan apa lagi gitu. Dari hasil aset sama aset. Jadi itulah kenapa OJK sangat ketat di dalam pengawasan ini, ya. Untuk supaya jangan sampai salah menginvestasikannya. Makanya selalu dia kasih tahu, jangan lupa prinsip kehati-hatian, bukan hanya tarif, kehati-hatiannya harus paling utama. Saya kira mungkin itu. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini bisa memberikan tambahan wawasan mengenai kondisi dana pensiun kita. Mohon doanya supaya dana pensiun kita tetap maju berkembang sehingga bisa membayar kewajiban kepada para pesertanya, ya. Yang sekarang sampai yang terakhir, karena kita bayar itu sampai 2080 perkiraan kita, ya. 2080 harus kita ada 2080, ya. Karena yang pensiun terakhir itu 2044. Itu masih sampai kita harus siapin dana itu sampai 2088 kira-kira.
Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat Hari Halal Bihalal. Ya, mohon maaf lahir batin. Ya, terima kasih atas dukungan dan doanya selama ini. Kita doakan juga buat Jasa Marga, mendeteksi Jasa Marga. Mudah-mudahan Jasa Marga bisa tetap eksis dan maju juga berkembang sehingga dukungan kepada dana pensiun bisa tetap berkesinambungan. Demikian, kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Senior yang telah memberikan sambutannya. Semoga apa yang disampaikan kita dapat memahami ya tentang Dapen ya, walaupun sedikit. Untuk itu kami persilakan Ustaz Ahmad Jahil ya. Sampai pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur, sehat walafiat. Sehingga pada saat ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi dengan teman-teman dan sahabat sekalian. Tentunya dengan izin beliau lah kita bisa berkumpul di sini, gitu kan. Dan sholawat dan salam kita sampaikan juga kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya. Insya Allah ada kita semua, Bapak, Ibu sekalian yang dirahmati Allah dan ahli surga semua, insya Allah. Bapak Ibu sekalian, kata halal bihalal itu sebenarnya tulisannya Arab, tapi bukan bahasa Arab, gitu kan. Halal bihalal, bi kalau ada bi itu huruf jar, halal sesuatu yang dibolehkan, jadi sesuatu yang dibolehkan dengan sesuatu yang dibolehkan. Kalau digabung semua, ya saling memaafkan. Ini halal bihalal ini dicetuskan oleh salah satu ulama NU itu pada tahun 1940, gitu kan. Kemudian ini namanya Kiai Haji Wahab Asbullah. Nah, itulah kemudian pada zaman Presiden kita yang pertama, Bapak Soekarno, bahwa ini dilembagakan, kemudian dilaksanakan untuk kegiatan halal bihalal. Alhamdulillah kita semangat ya, terutama dengan ada PJR. Saya pertama dan terima kasih kepada inisiatif kreatif daripada pengurus PPJM. Bapak Ibu sekalian, tentunya kita baru saja melaksanakan Idul Fitri ya. Kita patut bersyukur kita bertemu dengan Idul Fitri. Idul Fitri itu dari itu kembali ya. Kalau fitrah itu kesucian asal manusia. Jadi kita kembali kepada kesucian manusia. Sebenarnya manusia itu suci dan lagi bukan bah suci ya, suci gitu. Aslinya itu suci karena Allah menciptakan manusia itu dengan sempurna. Ada matanya, ada hidungnya segala macam. Nah kadang-kadang sudah jadi manusia. Karena manusia itu hidup dan matinya 4 kali gitu. Ada, tiada, tinggal lagi sampai ke akhirat. Nah makanya kita bersyukur bahwa kita dipertemukan oleh Allah Ramadan. Ramadan itu pembakaran itu panas, pembakaran diajak Allah gitu kan. Makanya
kita patut syukur kita melaksanakan Ramadan. Dan di Ramadan itu sebenarnya mengajak kita, ya Allah itu mengajak kepada kita sebagaimana tadi disebutkan surat Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dengan kata kutiba, ya. Kutiba itu asal katanya kataba. Kataba kutiba itu akar katanya kataba itu menulis, ditulis, yang tubuh. Nah begitu berubah harokatnya jadi kutiba sudah lain maknanya gitu kan. Nah ini menggunakan dengan fikir atau kata kerja, kata benda, perintah, kata amar gitu kan. Maka dengan kutiba ini tadinya bahwa berbeda dengan bahasa Indonesia, bahasa Arab itu satu bisa banyak gitu kan, kesamaan. Tadinya kata kutiba itu menulis, dia menulis, kemudian dia ditulis gitu kan. Dengan kutiba itu berubah artinya, jadi ditetapkan, tapi ditetapkan ada alat menjadi diwajibkan. Jadi Ramadan itu dengan kata kutiba itu diwajibkan bahwa saum kita itu diwajibkan oleh Allah. Makanya kalau tidak melaksanakan itu berdosa karena kita diwajibkan. Bapak Ibu sekalian, tentunya kita semangat ya memasuki bulan Ramadan. Kita bisa saum, kemudian kita bisa menghadiri, kemudian kita dengan banyak sedekah, terutama kita sholat wajib ditingkatkan, itu kan, ditingkatkan, kemudian ada saum dan sholat taraweh, kemudian sholat tahajud, kemudian sholat taubat, semua dikerjakan. Bapak Ibu sekalian, kita ini ada 3 kelompok atau golongan. Ada yang memang tadinya rajin, ya, kapah mengikuti ibadah-ibadah, terutama sholat wajib, sholat sunnah, ba'diyah, qobliyah, sholat malam, sholat taraweh, saum, segala macam. Kita kerjakan. Itu masjid pada awal pertama dari bulan, akan di tanggal 1 sampai 10 penuh, bahkan sampai ke belakang. Begitu udah 11 sampai 10 itu sudah mulai kurang. Udah ke sana paling 1 sab, 2 sab. Padahal di situ itu pengampunan oleh Allah. Gitu kan. Pertama 1 ke 10 itu makfirah, ya, ngampun dari Allah. Kemudian 11 ke 20 itu rahmat, Allah memberi rahmat kepada saya kepada kita. Yang ketiga 21 sampai 30 itu inkuminan nar, kita terbebas dari neraka. Makanya manusia, ya, ada 3 golongan tadi, kapah dan melaksanakan perintah Allah. Dan kedua, kelompok kedua, golongan kedua, ada orang mengaku Islam, sholat semua dilakukan, puasa dilakukan, tetapi masih bolong-bolong, gitu kan, bolong-bolong. Ada juga yang kelompok ketiga itu adalah orang mengaku Islam tapi tidak sholat. Sangat disayangkan, apalagi kita sudah pensiun. Terus terang Bapak Ibu sekalian, bahwa kita sudah pensiun. Baru saja Bapak kita, Bapak Sudir, sudah meninggalkan kita. Kemudian Pak Judi sudah meninggalkan kita. Wallahu a'lam. Insyaallah kita juga harus kita persiapkan diri kita agar kita mempunyai bekal menghadap kepada Allah. Bekalnya itu bukan mobil, bukan harta, bukan anak. Sebagaimana tadi saya katakan dengan surat Al-Baqarah 180. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu endingnya takwa, ya. Takwa itu. Lagi sambung lagi mungkin bapak-bapak, ya. Kalau setiap Jumat kita sering nasihatin. Tadi Ibu sholat Jumat, ya. Ya, karena wanita gitu. Tapi tidak diwajibkan sunnah, boleh saja. Nah, ini kita la'allakum tattaqun, takwa kepada Allah. Takwa, takut kepada Allah dan
takut juga kemurkaan Allah, gitu kan. Dan ketiga, melaksanakan aturan-aturan Allah, meninggalkan larangan Allah. Jadi itu takwa. Nah, takwa itu kalau kita ingatkan lagi ada tawadu, ya, qanaah dan waro. Itu kan. Tawadu itu kita merendahkan hati, merendahkan diri, jangan sombong dan jangan juga kita cuek, gitu kan. Dengan tawadu itu kita merasa orang kaya, merasa kita pintar, yang lain itu bodoh semua, sombong, menyombongkan diri, kita hebat, padahal itu semua kita diberikan sementara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, itu kita hilangkan dengan kita, karena ini dengan kita masa pensiun, gitu kan. Ini adalah kesempatan emas. Kenapa sebutkan emas? Karena surat Wadduha, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya hari akhir itulah hari yang terbaik. Jangan sampai bolehlah kita waktu zaman dulu, zaman jahiliyah, terus terang saja kita ini bergelimang, ya, ibaratnya mengejar dunia, gitu kan. Saya alhamdulillah di total kerja jasa marga 30 tahun, kerja di swasta 7,5 tahun, kemudian dulu sebelum kerja saya usaha kecil-kecilan, udah 40 tahun kita bekerja hanya mengejar dunia, sementara dunia kita tinggalkan. Kita mengejar sekarang akhirat. Wallahu a'lam. Kita tidak tahu panggil Allah seperti sahabat kita. Ada di tempat saya waktu jadi imam taraweh bulan puasa kemarin, baru 8 rakaat. Kebetulan saya itu 23 rakaat, kemudian bergantian witir, baru 8 witir, kemudian sakit cuma 3 jam dipanggil Allah, dia masih aktif, dia sebagai guru SMP. Nah, kita tidak tahu, kalau tidak mempersiapkan, kuatkanlah takwa kita. Dengan takwa itu kita tawadu, kemudian qanaah waro, gitu kan. Kita orientasi kepada akhirat. Memang berat, itu saja. Nah, titik dasarnya untuk kita memperbuat itu adalah surat Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia hanya untuk ibadah kepada Allah. Kita tidak lain. Bukan berarti kita tidak senang dengan dunia. Tetap itu ada di surat Qasas 77. Mungkin bisa dibantu Pak Arsono, ya, itu dibacakan surat Qasas ayat 77, gitu kan, supaya kita tuh bukan mengejar dunia saja, gitu, tapi bukan mengejar akhir saja, tapi dunia jangan dilupakan. Wabtaghi fima ataqallaha darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Terus artinya apa? Kita belajar. Wabtaghi fima ataqallaha darul akhirah, kejarlah kebahagiaan kampung akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupakan kebahagiaan dunia. Artinya antara akhirat dengan dunia harus seimbang. Jangan kita dunia melulu yang kita akan lupa akhirat. Karena yahsabu annama lahu akhladah, bahwa dengan menumpuk-numpuk harta nggak ada guna. Karena apa? Itu hanya memperdaya kita. Demikian. Terima kasih Pak Samsudin. Ini kalau beliau ini emang ustadz beneran, gitu. Saya kebetulan dulu waktu di Cirebon, tetanggaan rumahnya, gitu. Saya belajar juga sama beliau ini. Alhamdulillah itu kita renungkan, ya, dan kita happy, tetapi akhirat ditinggalkan. Terus terang saja bahwa ini Rasulullah setelah sholat Id itu 3 kali mengucapkan amin, amin, amin. Sahabat Rasulullah menanyakan, ya Rasulullah, kenapa engkau amin, 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 padahal tidak ada siapa-siapa. Itu yang kita pegang, itu supaya kita
ibrah buat kita, seperti kita belajar, gitu kan. Kenapa Rasulullah sampai amin, amin. Kata Rasulullah, tadi saya berdialog dengan Jibril, gitu. Ini hadis riwayat Ahmad, gitu kan, dan Tirmidzi, bahwa celakalah kalian, rugilah kalian, gitu kan. Engkau aku temukan dengan Ramadan, tapi engkau tidak dapat apa-apa, bahkan bisa dosa, gitu kan. Yang kedua, celakalah dan rugilah kalian seseorang yang tidak berbakti kepada orang tua, apalagi orang tua masih ada, apa terasa, mumpung masih ada, kita berbakti kepada Allah. Berbakti kepada Allah ada satu jalan siratal mustaqim untuk masuk ke surga. Kalau orang tua kita tidak ridho, tidak akan masuk surga. Apakah ibu sekalian ingin masuk surga? Mau, alhamdulillah. Insya Allah harus berbakti kepada orang tua. Jangan disepelekan itu. Ya. Ya, kita doakan. Ya. Dan ketiga, ya. Kalau ketiga, celakalah, rugilah kalian. Begitu disebutkan Nabi Allah, Rasulullah, dan kita cuek aja, kita tidak bikin sholawat. Kita mungkin Bapak Ibu sekalian sudah kita ke tanah suci di makam Rasulullah, itu kita bersolawat, kita mendoakan salam. Jangan pun kita ya, sebagai umatnya, Allah dan malaikat mengucapkan salam. Innallaha wa malaikatu yusholluna 'alan nabi. Innallaha wa malaikatu tahu ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallam. Jangan pun Allah dan jangan pun manusia, Allah dan malaikat berikan salam apalagi kita. Makanya kita kalau ucapan kita mendengarkan ucapan itu, kita berikan salam kepada Rasulullah. Katanya biasanya kalau kita pengajian ingin syafaat dari Rasulullah, begitu ada ucapan mendengarkan ucapan Rasulullah, kita cuek aja, diam saja. Makanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina, kita memujikan salam kepada Rasulullah. Bapak Ibu sekalian, bahwa tentunya kita dengan pertemuan ini mudah-mudahan dibangkitkan kembali agar kita menyadari diri kita sendiri. Nah, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, kita akan dipertemukan lagi bulan Ramadan yang akan datang. Amin. Semoga kita banyak umur, diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi sehat dan anak-anak soleh dan soleh. Salah satunya lagi bahwa tadinya biasa kita berramadan mengaji, ya, mengkaji, itu jangan tinggalkan satu hari ya. Kami menyampaikan karena jangan lupa surat Hujarat ayat 13. Wa'budu rabbaka hatta ya'yakun dan beribadah kepada Allah hingga kamu sama ajalmu menjemputmu, gitu kan. Kita jangan sampai ajal itu menjemput kita, dipanggil Allah. Nah, kita harus siap-siap, gitu, supaya kita makanya tuh pahami Al-Quran, selain taksinya, gramatikalnya, gitu kan, pemahamannya, kajiannya. Karena kita begitu ada waktu ngaji. Walaupun nggak usah panjang-panjang, kalau bulan puasa kan berapa kali hatam, berapa 1 kali 2 kali, nggak perlu, gitu kan. Tapi memang kita harus setiap hari, karena zaman Rasulullah itu kan Al-Quran, bukan mushaf Al-Quran, karena itu tidak ditulis, tapi dia paham apa yang disampaikan di Al-Quran, paham. Kalau kita kan mushaf Al-Quran, nah, karena maaf, kadang-kala berselisih dalam pengertian menerjemahkan Al-Quran. Nah, itu jadi kami mohon setiap hari kita membaca Al-Quran, jangan lupa tadi sholat wajib dan sebelum sholat dan sudah, gitu kan. Barangkali itu yang saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf kali itu salah, itu datangnya dari saya, kali itu memang benar datang dari Allah.
Dan juga terima kasih pada teman-teman yang kita bersama-sama berkumpul di sini bersama-sama. Kita harus semangat untuk kita belajar, karena di surat Ar-Rahman ya, kita juga disebut untuk belajar. Sampai jangan Allah marah, ada 31 kali surat Ar-Rahman. Ikhwan apa yang kau dustakan? Ikhwan apa yang kau dustakan? Belajarlah, belajar. Allah sayang kepada kita. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman itu kasih sayang kita dicontohkan dengan bagaimana kasih sayang seorang ibu ya, itu terus kita menyayangi Allah lebih dari itu. Barangkali itu yang bisa sampaikan. Sekali lagi mohon maaf ya, karena saya adalah orang fakir yang tidak bisa apa-apa. Mudah-mudahan kita bersama-sama kita belajar dan selalu yang meninggalkan Al-Quran. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf bila terlalu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Mujali telah memberikan tausiahnya. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Mungkin langsung lanjut doa aja Pak. Namun sebelum doa kami sampaikan dulu kepada Bapak Ibu semuanya bahwa alhamdulillah tahun ini Pak Agung dan istri Pak Agung Kenasar berdiri Pak. Panian serta Pak Budiono beserta istri akan menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Kita doakan semuanya. Panian berdiri Panian. Kita doakan semuanya semoga beliau ini dapat menjalankan ibadah haji, diberikan kemudahan, kelancaran dalam menjalankan ibadah haji dan ibadah-ibadah lainnya, serta sehat dan selamat kembali lagi ke tanah air Indonesia tercinta kita. Untuk itu Pak Jalil kami mohon doa untuk kita semuanya, sekaligus kita minta mendoakan untuk Pak Agung dan istri serta Panian serta Pak Budiono dan istri. Terima kasih Pak kesempatan pada saya. Kita patut bersyukur teman-teman kita yang akan melaksanakan perintah Allah rukun kelima ya untuk pergi haji bagi yang mampu. Alhamdulillah teman kita nanti bisa disusul dengan teman-teman sekalian untuk menunaikan ibadah haji. Karena salah satu modal untuk kesempurnaan kita nanti berbalik panggil Allah akan dipertanyakan. Kita harta kita banyak, tapi kita tidak menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan teman-teman yang belum kami mendoakan. Mari sama-sama kita membacakan suatu Fatihah umur kita dan kita istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli fid din wa dunya wal akhirah wa syatan ilmi wa rizqi wa tuqbal maut wa rahmatin dan maghfiratal badamu. Allahumma habib isqatan wa najatan min syarr la yudhillullahu nafsan illa rabbana la tu'akhidna in nasina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmi. Ya Allah ya Rabbi, pertemuan kami bersilaturahmi, sahabat-sahabat kami, para pensiunan Pemilih Banten, berikanlah keberkahan, berikanlah panjang umur, berikan sehat walafiat. Ya Allah, aku hidup padamu ya Allah. Panggillah sahabat-sahabat kami, teman-teman kami yang belum menunaikan ibadah haji dan umroh. Alhamdulillah kami patut bersyukur atas karunia-Mu ya Allah. Sahabat-sahabat saya, Pak Agung dan keluarga, Bapak Dinian dan keluarga Pak Budiono dengan keluarga. Ya Allah, selamatkanlah untuk ibadah
ke tanah suci ya Allah, tanah yang Engkau berkahi ya Allah, untuk bekal kami kelak di akhirat. Selamatkanlah agar kembali dan menjadi haji mabrur ya Allah, haji mabrur ya Allah. Betul, terima kasih ya Allah. Kami berdoakan kepada orang tua kami yang telah tiada dan teman-teman kami yang telah meneluk kami ya Allah. Tempatkanlah tempat yang layak di sisimu ya Allah, akan ditemukan kembali kami bisa berkumpul di tempatmu ya Allah ya Rabbi ya Allah, yang Engkau berilah kemampuan kami dan ujian yang kami mampu ya Allah, sehingga kami dapat melaksanakan perintah-perintahmu dan amal-amalmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu subhanahu wa ta'ala wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat untuk Pak Agung. Terima kasih. Pak Panato berserta Ibu mohon ke depan, Pak Siwo berserta Ibu dan Pak Bing berserta Ibu. Kita akan bersalam-salaman dan saling membahas. Mungkin nanti materi dari sini ya. Salam. Suaranya salam. Sallallahu alaihi wasallam.